Halo semuanya, kenalin nama aku Mutiara Febrika Wardani dengan NIM 711201203. Halo, kenalin nama aku Rena Nadia Destiana dengan NIM 711201220. Oke, jadi di sini tuh kita mau bahas mengenai problem solving sama decision making ya, Karena. Problem solving itu apa sih? Problem solving adalah upaya untuk mencari cara yang tepat dalam mencapai tujuan. Tetapi solusinya tidak langsung terlihat karena informasi yang penting hilang atau kurang diperhatikan serta adanya hambatan atau rintangan. Decision making itu apa sih? Decision making adalah serangkaian langkah yang diambil oleh individu untuk menentukan pilihan atau tindakan terbaik. Nah, iya betul nih, kita tuh bakal ngobrol gimana sih cara pengambilan keputusan dan pemutusan masalah dari sudut pandang psikologi. Jadi kali ini Ya, tuh kita tuh udah punya suatu kasus gitu tentang suatu hal mengenai perkuliahan, masalah sama lah kayak kita mahasiswa-mahasiswa gini. ya, ya benar banget. Jadi kasus ini tuh bakalan kita bahas mengenai kehidupan sehari-hari seorang mahasiswa di mana dia dalam melakukan perkuliahan ya, Kak. Ya, betul. Oke, aku share screen ya tentang permasalahannya. Oke. Nah, ini nih permasalahannya. Hmm, Ya, kayak bangun telat gitu. Pagi-pagi karena ya. kuliah pagi terus bangun telat. Nah, kalau misalnya dari kasus ini nih, Kak, Karena pernah nggak sih ngalamin hal yang sama gitu? Kayak pernah telat bangun nggak? Atau telat praktikum? Atau mungkin bahkan ujian? Pernah nggak, Kak? Pastinya sih pernah ya, karena, namanya juga mahasiswa dan saya juga pernah mengalami beberapa kali bangun kesiangan saat mau melakukan perkuliahan. Kalau gitu, masalah ini, share screen-nya saya matiin aja ya, kasusnya. Ya, oke. Kalau gitu kita lanjut cerita-cerita aja ya, Kak. Oke oke. Oke. Karena kakak pernah mengalami telat gitu ya, Kak ya. Iya. Terus kakak gimana sih gitu, cara kakak menyelesaikan masalah itu tuh gimana? Aku pertama mau ceritain dulu ya, Boleh gimana diceritain dong? ya, tentang kesiangan yang tadi itu, gitu kan. Nah, biasanya tuh yang pertama tuh aku karena panik panik ya pastinya karena si telat itu, telat perkuliahan itu. Jadi, nah kadang karena panik itu kan biasanya kita otaknya tuh jadi blank ya, dan nggak tahu sih harus ngapain gitu, kayak, "Aduh panik aku harus ngapain nih?" Gitu kan, bingung. Jadi karena itu kan suka, buru-buru jadinya ya. Dan biasanya dengan buru-buru itu kita tuh bakal cepet-cepet lihat HP dan cek, "Oh, sekarang tuh perkuliahannya ada atau enggak ya? Akan dilakukan sinkron atau asinkron ya?" Nah, kalau dilakukan dengan sinkron, biasanya kita tuh, saya sih langsung join Zoom dan masuk room. Dan nggak lupa juga kalau telat tuh izin ya ke dosennya, karena kita tuh masuknya telat, gitu. Oalah, jadi gitu ya, Kak, ya? Nah, terus nih, Kak, kalau misalnya buat ngatasin masalah seperti itu tuh kayak gimana sih biar kejadian seperti itu tuh nggak terulang gitu? Nah, cara pertama tuh yang aku lakukan dengan pasang alarm sih. Kalau aku biasanya pasang alarm tuh sejam sebelum perkuliahan itu dimulai. Jadi kan sejamnya itu bisa dibuat untuk prepare gitu kan, untuk baca-baca materi sebelumnya, atau mungkin kalau ada tugas kan bisa dicek-cek kembali kan, gitu. Nah, cara kedua tuh aku minta ingetin temen aku buat kayak kalau nanti jam perkuliahannya mau mulai minta ditelepon atau di-spam chat gitu, biar aku tuh nanti, sadar kalau, "Oh iya ada perkuliahan nih," jadi nggak telat dan si telat itu teratasi. Wih, keren ya temen-temennya pada baik, pasti asik-asik. Nah, kalau gitu nih, Karena pernah gak sih melakukan kesalahan atau keteledoran karena terburu-buru maupun panik? Jadi kayak misalnya kakak ini kan udah telat nih, udah Mmm. telat bangun, terus kayak karena panik jadi melakukan kesalahan yang baru gitu. Kayak keteledoran baru.
Kalau soal itu pastinya pernah sih, pernah melakukan. Oh ya, contohnya Ya. kalau maaf ulangi ya. Kalau boleh tahu nih, contohnya tuh kayak gimana sih gitu. Terus cara kakak ngehadapin masalah seperti itu tuh kayak gimana gitu. Kan udah dapat masalah terus dapat masalah lagi gitu. Oke, contohnya tuh kita ambil dari yang telat tadi ya, telat perkuliahan tadi itu kan. Nah, karena aku teledor gitu kan, dan pas mau masuk Zoom itu buru-buru dan panik juga karena, aduh udah telat banget nih gitu kan. Jadi pas masuk Zoom aku nggak sengaja, ternyata aku masih on cam dan on mic gitu. Padahal di situ tuh aku posisinya belum prepare banget, kayak belum pakai kerudung bahkan gitu kan. Dan itu tuh cara ngatasinnya sebenarnya kesadaran diri kita sih. Mau sepanik apapun kita tetap sadar gitu kan, apa yang mau kita lakukan itu. Jangan sampai, kita tuh karena panik gak tahu apa yang mau dilakukan, jadi di-plan dulu sepanik apapun juga. Kayak teliti juga jangan lupa gitu kan. Jangan asal-asalan aja karena telat asal masuk aja gitu. Jangan, itu tuh bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan kalau kayak gitu. Kalau waktu pas tadi itu kan kakak bilang katanya kalau bangun telat tuh ada temen gitu minta minta temen buat bangunin gitu kan. Nah kalau Ya. misalnya yang tadi nih permasalahan tadi kakak gak ini apa kakak on cam dan on mic ketika masuk Zoom itu tuh ada gak sih temen yang mengingatkan kakak atau kakak tuh sadar dengan sendirinya aja gitu? Oh, itu pastinya sih, temen itu tetap berkontribusi paling banyak gitu ya di masa perkuliahan aku, karena kalau telat gitu pasti ada teman aku yang ngingetin. Waktu itu pernah satu kejadian juga teman aku ngingetin dengan cara ditelepon dan di-spam chat katanya, "Itu kamu gitu kan, ternyata kamu on cam dan on mic." Wow, di situ aku kaget dan untungnya ada teman aku yang mengingatkan, jadi aku sadar dan cepet-cepet untuk off-in semuanya gitu kan. Oke. Berarti jadi intinya tuh kita ketika melakukan kesalahan, kita tuh nggak boleh panik ya, dan tidak melakukan agar kita tuh nggak melakukan kesalahan yang lainnya gitu. Yaps, betul banget itu. Jadi kita tuh tetap tenang kalau menghadapi rasa panik tuh. Karena kalau dengan rasa panik semuanya itu kan nggak akan bisa berjalan dengan baik. Oke, berarti jadi intinya kita harus tetap tenang. Oke, kalau gitu karena kita udah cukup banyak ya nih Karena ngobrol-ngobrolnya. Jadi bisa aku simpulin ya kalau setiap permasalahan yang dihadapi Karena itu kakak selalu mempunyai cara dalam menyelesaikannya. Terus kita juga ketika menghadapi suatu masalah tuh kita gak boleh panik, kita juga harus tetap tenang agar kita tuh gak ngelakuin kesalahan yang lainnya gitu. Nah, dari cerita-cerita pengalaman Karena ini nih, ternyata banyak problem solving dan decision making itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Dan itu tuh sangat bermanfaat. Jadi kita harus tenang dalam mencari jalan keluar. Betul itu. Oke, baik ya Karena. Makasih udah bersedia buat cerita-cerita dan berbagi pengalamannya. Oke, mungkin kita bisa lanjut di lain waktu ya. Kita ngobrol-ngobrol secara langsung, nggak online kayak gini, nggak lewat Zoom. Oke, jadi itu ya teman-teman cara aku dalam menghadapinya dan kalian boleh ambil yang baik-baiknya aja ya, sisi positifnya gitu kan. Semoga bermanfaat, oke? Terima kasih Oke, juga ya, Kak. oke, Makasih udah ngajak makasih. ngobrol-ngobrol. Siap, Nanti kita ketemu dadah. ya. Dadah Bye. teman-teman. Bye semuanya.